Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan produk terbaru dari kami, yaitu bel otomatis dengan suara tet atau kring ya. Jadi bel ini berbeda dari yang kami jual sebelumnya. Jadi yang kami jual sebelumnya itu suara atau nadanya diambil dari file yang ada di micro SD. Sedangkan untuk bel ini dia menggunakan alarm yang sudah tersedia seperti ini. Jadi dia outputnya itu mengeluarkan tegangan 220 volt AC ya, untuk menyalakan bel masing-masing bel ini. Tadi ada yang kelupaan teman-teman, jadi di belakang ini alat ini kan mengeluarkan tegangan 220 volt AC ya. Yang kami jual itu hanya alarm seperti ini yang membutuhkan tegangan 220 volt spesifikasinya, sama seperti yang bel kring. Yang bel kring ini juga menggunakan tegangan 220 volt. Nah, bagaimana jika Anda memiliki alarm yang memiliki tegangan berbeda, misal tegangan DC 12 volt atau 24 volt. Nah, Anda harus menyediakan adaptor, teman-teman. Adaptor itu yang terhubung ke 220 volt. Nanti adaptornya keluarannya berapa, misal 12 volt atau 24 volt. Itu ditancapkan ke terminal ini. Jadi terminal ini teman-teman sambung dulu dengan stop kontak ya. Sambung dengan stop kontak, lalu adaptornya ditancapkan ke stop kontak tersebut. Nah, nanti alat ini bisa bekerja untuk alarm dengan tipe tegangan lain gitu ya. Itu. Lalu di belakang ini ada apa saja sih? Ada buzzer ini ya, untuk bunyi tit kalau melakukan setting. Ada sekring 5 ampere. Ini untuk proteksi konsleting ya. Lalu di sini ada terminalnya, dan ini untuk dihubungkan ke stop kontak PLN 220 volt itu saja. Oke, bagaimana sih suara dari kedua bel itu? Kita coba ya. Nah, itu adalah suara bel tet. Selanjutnya nah, itu adalah suara bel kring. Nah, selanjutnya apa sih fitur yang ada pada bel yang kami jual ini? Yang pertama, per hari alat ini dapat menyimpan 25 jadwal ya. Dan jadwal ini dilakukan hanya sekali setting. Artinya semua jadwal tersimpan di EEPROM. Jadi ketika nanti alat ini terjadi mati listrik atau yang lain, kita tidak perlu setting manual lagi jadwal-jadwalnya karena sudah tersimpan di EEPROM. Fitur selanjutnya adalah setting alat ini, yaitu dengan menggunakan web browser ya. Dengan nanti ada IP yang ditampilkan di LCD ini. Lalu nanti kita bisa melakukan setting melalui web browser, bisa pakai Mozilla Firefox, Google Chrome, dan yang lain-lain. Untuk melakukannya Anda bisa menggunakan komputer, laptop, atau dengan smartphone ya. Yang penting bisa akses browser dan bisa terhubung ke WiFi yang ada di sini. WiFi-nya jaringan lokal, teman-teman. Jadi nanti kami beritahu juga bagaimana cara melakukan penataannya. Selanjutnya di sini juga terdapat bel manual ya. Bel manual ini fungsinya adalah ketika kita ingin menyalakan bel di luar jadwal yang sudah ditentukan. Misal sedang waktu ujian ya, kita misal malas melakukan perubahan jadwal yang sudah terjadwal. Nah, kita bisa matikan jadwalnya. Lalu kita bisa menggunakan tombol ini, bel manual ini. Jadi manual ditekan misal jam 9 jam berapa, bebas ini ditekan jam berapa. Lalu fitur selanjutnya adalah alat ini dilengkapi dengan pengaturan mode tidur ya. Jadi mode tidur itu maksudnya LCD ini akan di off kan gitu ya, supaya yang pertama untuk menghemat listrik. Sebenarnya waktu alat ini standby itu kurang dari 1 watt dayanya. Oke, dalam paket yang kami jual ini ada beberapa versi ya. Yang pertama, Anda hanya dapat membeli hanya kontrolernya saja. Jadi kalau Anda membeli kontrolernya saja, Anda hanya mendapat ini saja, 1 unit ini tanpa bel ini. Selanjutnya Anda juga dapat membeli dengan varian bel kring. Ada bel kringnya plus bel kring ya. Plus bel kring itu bisa dipilih nanti bel kring yang ukuran 10 cm seperti ini atau 15 cm.
seperti ini. Seperti ini ya, lebih besar yang 15 cm. Ini tergantung cover area yang dipakai ya, nanti berapa luasnya gitu. Semakin besar belnya, bunyinya semakin kencang. Kami juga menjual varian yang belted seperti ini, belted gitu ya. Suaranya tetet seperti yang tadi. Nah, itu bisa teman-teman pilih sendiri nanti di varian di marketplace kami, bisa dipilih sendiri dengan harga yang berbeda-beda tentunya ya. Oke, nanti dalam pembelian Anda akan mendapatkan satu unit ini dan bel jika Anda membeli dengan varian bel. Lalu Anda juga akan mendapatkan buku panduan ya. Lalu juga Anda mendapatkan satu buah baterai. Baterai ini nanti akan dipasang di dalam sini ya, untuk modul RPC untuk penyimpanan waktu. Jadi kalau misal mati listrik itu waktunya tidak reset, jadi tetap tersimpan waktu yang sekarang gitu ya. Lalu bagaimana sih pengkabelannya? Ya, pengkabelannya sangat mudah sekali. Di sini kan sudah ada 2 terminal ya teman-teman ya. Pengkabelannya seperti ini. Ini untuk belted ya. Beltednya seperti ini. Ada kabel yang dihubungkan ke sini dan satunya ke sini. Ini bolak-balik tidak masalah karena AC ya, tegangan AC. Yang kedua untuk bel kring sama juga seperti ini. Ini bolak-balik juga tidak masalah karena AC bukan DC. Oke, nanti dalam paket pembelian kan teman-teman mendapat sebuah baterai ya. Baterai ini ya. Baterai ini tipenya CR2032. Dalam pengiriman kami tidak memasang baterai ini teman-teman, karena supaya alasan keamanan di penerbangan dan lain-lain ya. Jadi baterai ini kondisi terlepas. Nanti waktu alat ini sampai, teman-teman wajib untuk memasangnya sendiri gitu ya. Bagaimana cara memasangnya? Sekarang kita matikan dulu alatnya ya. Oke, matikan. Buka. Bagaimana cara membuka baterai ini ya, yang namanya ini pastikan Anda memiliki sebuah alat pencongkel ya, bisa pakai pinset atau yang lain, tapi kami sarankan yang tidak berbahan konduktor ya, tapi isolator seperti ini, terbuat dari bahan plastik gitu ya. Supaya nanti kalau misal salah-salah itu tidak merusak komponen gitu ya. Nah, di sini itu ada pengunci kuningnya nih teman-teman. Ini kita lepasnya dari samping sini aja, kita arahkan ke sini. Lalu kita arahkan ke atas ya, sambil ditahan yang biru ini. PCB-nya sambil ditahan supaya tidak ikut terangkat ya. Seperti ini ya. Oke, dilepas, sudah terlepas. Nah, kalau misal dalam pengiriman kan kondisi seperti ini. Kalau misal dinyalakan bagaimana dia? Kalau misal baterai belum terpasang tapi sudah kondisi dinyalakan. Bentar ya, kita fokuskan dulu kameranya. Akan muncul seperti ini, mohon tunggu membaca data. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Dia akan muncul tekan setting, set tanggal dan waktu. Karena apa? Karena di sini tidak ada baterainya gitu. Tidak ada baterainya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan ini. Baterai kembali yang tadi saya lepas. Pasang baterai kembali. Kita matikan dulu ya supaya aman. Matikan dulu, dicabut kabelnya dari stop kontak. Lalu ini dipasang kembali. Cara masangnya gimana? Ini kan ada seperti penjepit itu ya. Nah, itu seperti ke sini, diarahkan dulu ke sini seperti lepas. Diarahkan ke sini lalu ditekan seperti ini ya. Nah, ini lalu ditekan yang ujung sini teman-teman. Oke. Nah, dia sudah mengunci seperti ini. Lalu kita bisa menyalakan alat ini kembali. Bentar ya, saya tutup supaya aman. Oke, sudah ditutup.
Oke ya, dia akan muncul seperti ini ya, meskipun baterainya sudah dipasang, karena dia kalau baterainya dilepas, dia itu akan reset waktunya teman-teman. Jadi kembali ke tahun 2000 gitu ya. Waktu resetnya itu tahun 2000 dia. Jadi alat ini masih perlu disetting kalau misal baterainya setelah dilepas. Nah, kapan sih kita harus melakukan penggantian baterai? Baterai itu perlu diganti teman-teman. Kalau misal tandanya seperti ini. Kalau misal sekarang harusnya pukul 9.00 pagi ya, tapi itu di smartphone 9.00 di smartphone, tapi di alat ini kok misal telatnya misal 10 menit, berarti pukul 8.50 gitu, atau dia tidak gerak sama sekali. Artinya harusnya sekarang pukul 9 tanggal 27, tapi ternyata alat ini masih tanggal 25 gitu, entah jamnya jam berapa gitu, sudah waktunya penggantian baterai teman-teman. Baterainya itu perlu diganti. Jangka waktunya biasanya berapa lama sih baterai itu habis? Lama, lebih dari setahun biasanya untuk penggantian baterai itu, tergantung seberapa sering alat ini itu mati, tidak menyala ya, karena baterai itu fungsinya sebenarnya untuk backup modul pewaktuan tadi. Oke, lanjut. Untuk tipe baterainya ini harganya 5 ribuan kira-kira di toko elektronik, 5.000 sampai 10.000 ya, tipenya CR2032. Oke, sekarang kita masuk menu pengaturan. Bagaimana cara melakukan pengaturan untuk melakukan pengaturan jam dan tanggal ini? Kita bisa tekan setting, tombol setting ini kita tekan teman-teman. Nah, di sini nanti akan muncul IP. IP ini kemungkinan bisa berbeda teman-teman di setiap device ya, setiap perangkat. Nah, nanti masukkan IP ini ke dalam web browser, lalu kita tekan enter untuk masuk ke tempat ini. Tapi sebelumnya harus terhubung ke WiFi dulu ya. Oke, langsung saja saya praktekkan ya. Jadi pertama teman-teman harus mencari WiFi dengan nama bel otomatis ini teman-teman. Ini untuk contohnya saya menggunakan komputer ya. Bisa juga menggunakan smartphone ya, Android atau iPhone gitu bisa. Cari dengan nama bel otomatis lalu connect. Nah, di sini akan ditanya password. Passwordnya itu sesuai yang ada di buku panduan teman-teman masing-masing ya. Jadi nanti dimasukkan saja passwordnya. Berhubung ini saya sudah menyimpan passwordnya, jadi tinggal connect aja. Lalu di sini di address bar ini ketik IP-nya yang muncul di LCD tadi 192.168.4.1 ya, lalu kita tekan enter. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu ada panduannya ya, ada panduannya, formatnya untuk mengisi form-form ini teman-teman. Nah, saat pertama kali dibeli yang sudah kami setting itu di bagian ininya. Bel manual, waktu on mode tidur, waktu off mode tidur, tidur otomatis, jadwal otomatis ini sudah kita set teman-teman. Jadi ini bisa dirubah atau tidak gitu ya, terserah teman-teman nanti dirubah atau tidak. Oke, sekarang langkah pertama kita akan coba untuk melakukan setting tanggal dan waktu ya. Formatnya adalah tanggal, /bulan, /tahun, spasi jam, .2 menit, .2 detik. Contohnya seperti ini. Ini juga bisa diklik teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau misal seperti ini berarti kita sedang set sekarang adalah tanggal 2 bulan 3 2022 jam 10 lebih 4 menit lebih 15 detik nih. Nah, persyaratannya untuk menulis angka yang 1 digit seperti ini, angka 2 ini kan harusnya kan, kenapa kok nggak ditulis 2 ya? Memang peraturannya kalau 1 digit harus ditambahkan 0 di depannya teman-teman. Jadi ya kalau misal 2 ya ditulis 02, kecuali ini tanggal 12 ya, tinggal tulis 12 saja. Berhubung ini tanggalnya hanya 1 digit, depannya ditambahin 0, 02/03/2022 seperti itu ya. Ini berlaku juga untuk waktu. Oke, sekarang kita coba set. Sekarang ini adalah tanggal 9 Maret 2022, berarti kita tulisnya 09/03/2022 spasi jam, menit, dan detik. Jam berapa sekarang? Jam 10 lebih, kita set aja jam 10 lebih 11 ya, .00 gitu ya, karena kita tunggu sampai ini
10.11 ininya tepat 0 supaya sangat-sangat presisi gitu ya teman-teman ya. 24, 55, begitu ke 11 kita langsung klik set. Oke ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Berhasil menyimpan pengaturan, alat akan restart. Bisa dilihat di sini ya. Nah, dia akan mohon tunggu membaca data seperti ini lagi teman-teman. Kita tunggu. Ini di LCD, di layar ada tulisan mohon menunggu sampai LCD menampilkan alamat IP. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sebenarnya sudah terset waktunya. Bagaimana cara kita untuk melihatnya? Kita keluar dari menu setting, yaitu dengan tekan tombol setting. Oke, di sini sudah terset ya. Tanggal 9 bulan 3 2022, waktunya pukul 10.15. Maaf, 10.11.2 ini detiknya bergerak seperti itu ya. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan set waktu ya. Sekarang kita contohkan bagaimana cara melakukan pengaturan yang lain. Oke, baik, pertama kita tekan tombol setting kembali sampai muncul IP, lalu kita hubungkan wifi-nya ke bel otomatis. Oke, lalu kita load alamat IP ini. Oke, sekarang kita coba untuk merubah bel manual ya. Yang di awal video adalah dia on 2 detik, off 2 detik, dan diulangi sebanyak 3 kali. Kita ingin mencoba bagaimana caranya supaya on 2 detik, off 2 detik, dan diulangi hanya 2 kali. Ini yang tersimpan kan untuk yang awal video. Kita copy saja supaya mempercepat. Lalu di sini kita rubah ke 01, artinya dia on 2 detik, off 2 detik, dan diulangi hanya 1 kali. Seperti itu ya. Lalu kita simpan. Oke, kita tunggu sampai dia restart. Kita bisa lepas tombol setting. Oke, langsung kita coba bel manual. Harusnya dia berbunyi hanya 2 kali ya. Oh maaf, harusnya dia berbunyi 1 kali. Sudah betul ya berarti. Lanjut kita melakukan setting yang lain. Tekan tombol setting, hubungkan ke bel otomatis. Kita klik di sini untuk kembali ke menu pengaturan. Oke, sekarang kita coba untuk mode tidur ya. Oke, saya lupa di sini jam berapa ya. Kita lihat jamnya dulu. Di sini pukul 11.00. Oke, baik, kita coba masuk setting lagi. Oke, kita coba di mode tidurnya, itu artinya LCD akan off ya. Pukul 11.02. Lalu dia akan menyala kembali pukul 11.03. Seperti itu ya. Lalu kita simpan. Oh, belum connect ke spot lagi tadi ya, terputus. Kita try again. Oke, sudah tersimpan. Kita keluar dari sini. Dia LCD akan off pukul 11.02 dan akan on kembali pukul 11.03. Oke, kita tunggu ya. 11.02 harusnya dia off. Oke, sudah off ya. Kita tunggu sampai 11.03 harusnya dia on kembali.
Oke, dia on pukul 11.03 ya, tepat sekali. Lanjut, kita coba melakukan pengaturan yang lain. Kita tekan tombol setting, lalu kita hubungkan ke bel otomatis, lalu kita klik di sini. Oke ya. Untuk tidur otomatis ini dia hanya LCD-nya on ketika dia membunyikan bel saja, selain itu dia off. Kalau memang diinginkan seperti itu, tidur otomatis ini bisa di set 1 ya teman-teman. Kalau untuk jadwal otomatis ini adalah ketika kita ingin memfungsikan jadwal yang sudah di set di sini, maka ini harus wajib di set 1 ya. Kalau misal sedang ujian ya, besoknya sedang ujian, dan kita ingin mematikan semua fitur jadwal otomatis ini bisa di set 0, maka kita bisa melakukan belnya secara manual gitu. Itu kondisinya kalau misal kita malas melakukan pengaturan waktu ujian itu ya. Kita bisa memanfaatkan bel manual tapi dengan meng-off-kan jadwal otomatis ini. Kami ada update ya teman-teman, jadi di versi yang baru ini, misal jadwal hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu misalnya sama, kita tidak perlu tulis satu-satu secara manual. Kalau di versi yang lama itu misal jam hari Senin ada jam 8.00 dia bel berbunyi, lalu hari Selasa juga ada jam 8.00 bel berbunyi, maka kita tidak perlu tulis hal yang sama pada jadwal hari Selasa. Kita tinggal tulis di jadwal 1 ini, kita deklarasikan hari apa saja ya bel tersebut akan aktif itu. Lalu untuk ini juga ada tambahan fitur baru yaitu grup aktif ya. Jadi di sini ada 4 grup A, B, C, dan D. Nanti teman-teman bisa memilih jadwal 1 ini aktif di grup apa gitu. Grup ini dapat dipakai kalau misal bel ini dipakai di sekolah ya. Jadi misal ada hari biasa, nah nanti ada juga hari misal ada ujian gitu, dan jadwalnya itu beda. Kita bisa simpan jadwal hari biasa misal di grup A, lalu jadwal ujian di grup B gitu ya. Nanti untuk mengaktifkan misal hari biasa, kita tinggal set di grup aktif ini menjadi A. Nah, kalau misal waktu ujian, kita tinggal rubah di sini grup B gitu. Nah, grup aktif ini memudahkan kita untuk berganti jadwal dengan mudah. Tidak seperti yang versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya, kalau kita ingin misal dari hari biasa ke hari ujian gitu ya, misal kita harus hapus semuanya datanya dulu, lalu kita setting ulang. Nah, itu sangat merepotkan sekali ya. Oke, kita contohkan di sini. Di sini pukul 9.30 ya saat ini. Kita set jadwal satunya di pukul 9.34. Lalu bel berbunyi sebanyak 2 kali. Bel on 2 detik, lalu off 2 detik saja, lalu diulangi sebanyak 2 kali, misal seperti ini ya. Lalu dia aktif di setiap hari, lalu aktif di grup A ya. Lalu dia ada bunyi lagi di pukul 9.35. Dia belnya on selama 1 detik, lalu off selama 2 detik, dan diulangi sebanyak 3 kali. Oke ya, lalu kita simpan jadwalnya. Kita kembali, klik di sini, apakah sudah tersimpan, kita lihat dulu. Oke ya, sudah tersimpan ya. Kita tunggu jamnya, nanti videonya kami percepat ya supaya tidak menunggu terlalu lama. Oke ya, kita tunggu di pukul 9.35 lagi. Dia akan berbunyi. Maksudnya yang terbaru ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau yang versi lama sampai ini saja. Kalau yang versi terbaru ini, S ini adalah hari Senin, S selanjutnya hari Selasa, R Rabu, K Kamis, J Jumat, S Sabtu, M Minggu, dan aktif di grup A. Nah, artinya bel ini akan berbunyi setiap hari karena diaktifkan setiap hari seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana kalau kita tidak ingin mengaktifkan pada hari Jumat misalnya?
ya tinggal hari Jumat ini di J ini diganti dengan minus gitu ya, tanda minus. Nah, maka dia tidak aktif di hari Jumat. Oke. Oke, lanjut kita contoh selanjutnya. Misal kita ingin, sekarang kan hari Selasa ya, kita coba matikan hari Selasa di pukul 9.36 atau 37 lah, 37. Lalu kita matikan di sini, kita ganti dengan tanda minus seperti ini. Dia akan tidak aktif teman-teman. Kita simpan ya. Oh, belum terhubung ke sini. Kita try again. Oke, sudah, kita lihat hasil pengaturannya. Oke ya, sudah di 9.37. Harusnya hari Selasa, ini kan hari Selasa, harusnya dia tidak bunyi meskipun ini di set 9.37. Dia aktif pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Oke, kita kembalikan ke ini. Kita tunggu ya sampai 9.37, harusnya dia tidak bunyi. Oke, dia tidak bunyi ya pada pukul 9.37 karena dia dinonaktifkan pada hari Selasa. Oke, contoh selanjutnya kita akan membuat jadwal baru pada grup B misalnya. Kita buat dua jadwal baru ya. Ini di 38, yang ini 39 saja. Dan ini kita letakkan di grup A, yang ini di grup B. Itu ya. Lalu kita hanya panggil di grup B. Ya, kita lihat harusnya 938 ini tidak dibunyikan karena dia di grup A, gitu ya. Kita simpan dulu ini. Jangan lupa masuk setting. Kita hubungkan ke bel otomatis. Kita simpan, kita kembali. Oke, kita lihat pengaturannya 938, 939 ya. Lalu kita di sini kita rubah grup aktifnya menjadi grup B ya. Jadi yang ini nggak dipanggil ya, dia tidak akan aktif bel ini, jadwal ini. Kita simpan, kita cek lagi apakah sudah tersimpan. Oke, ternyata kita terlambat ya. Kita sudah jam 39 38. Lanjut, kita naikkan lagi, agak dinaikkan ya supaya tidak terlalu cepat. Kita sampai 40. Lalu di sini 41. Harusnya yang 940 ini tidak diputar teman-teman karena di grup A dia, sedangkan yang kita panggil grup B. Kita simpan ulang. Kita klik di sini untuk mengetahui apa sudah tersimpan atau belum. Oke ya, sudah tersimpan. Kita kembali. 940 harusnya dia tidak bunyi teman-teman. Kita tunggu beberapa detik lagi. Oke ya, sudah tidak bunyi ya pukul 9.40. Kita tunggu di 9.41, harusnya dia berbunyi. Oke, sebentar lagi dia bunyi. Jadwal yang bisa diatur ya perharinya. Kalau sebelumnya kan hanya maksimal 25. Nah, sedangkan yang baru ini bisa sampai 35 jadwal. Sekarang kita coba melakukan menghapus jadwal ya, menghapus jadwal. Bagaimana caranya menghapus jadwal? Kita tekan tombol setting, kita hubungkan ke bel otomatis, kita klik di sini. Oke, bagaimana kalau misal kita ingin menghapus jadwal hari Rabu ini ya, jadwal 1 misalnya. Oh ya, satu lagi, ini jadwalnya tidak harus urut ya, misal ini jam 8, ini jam 9, jadwal 3 jam 10, tidak harus seperti itu. Ini hanya slot saja sampai 25, misal dipindah-pindah gitu boleh. Yang ini pukul 7, yang ini pukul 9, yang ini pukul 8, tidak masalah. Kalau ingin menghapus jadwal, ini kan yang sudah tersimpan seperti ini. Kita tinggal beri tanda minus seperti ini saja, dia akan hapus dua-duanya ya teman-teman. Oke ya, kita misal hapus satu saja lah. Ini yang ingin tidak dihapus, kita hapus jadwal 1. Kita klik simpan.
Oke, kita tunggu sampai dia menampilkan IP lagi ya. Oke, sudah, kita klik di sini. Oh, kita hubungkan ke bel otomatis dulu, jangan lupa. Try again, kita cek hari Rabu. Nah, jadwalnya sudah kosong ya. Sudah kosong, berhasil dihapus. Oke, mungkin itu untuk video bel otomatis kering atau TED dari kami. Untuk pembelian alat ini Anda dapat melihat di link deskripsi pada video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi terbaru mengenai alat-alat dari Evo Teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.